Oke, assalamualaikum, selamat malam, Mas Bas. Assalamualaikum semua. Thank you udah diundang. Diundang. Ya Mas Bas, ini saya terus terang lagi gabut nih hari Jumat. Biasanya kita kan kalau lagi sebelum new normal, kita kan biasa Jumat tuh kalau udah berkeluarga ya kita kemana gitu kan sama keluarga. kalau kalau masih single kemana juga sama teman-teman gitu kan, nggak mungkin kan weekend sama yang bukan keluarga, ya kan, ya nggak. Oke, betul. Weekend tuh strictly keluarga ini. jadi kalau misalnya kamu nggak pergi gitu kan, ini siapa aja. Kalau weekend tuh nggak mungkin gitu kan. Kalau weekend tuh nggak mungkin pergi gitu, kecuali kalau sama teman laki itu lebih nggak mungkin lagi gitu, kecuali kalau lakinya itu mungkin single atau single again, atau tapi kalau yang berkeluarga rasanya nggak mungkin. Kalau teman perempuan kayaknya mungkin nggak mungkin juga ya, ngurus anak juga ya, apalagi kalau masa-masa pandemi ini gimana Mas Bas? Weekend ngapain aja nih? Oke, ya akhirnya sih mau nggak mau tetap di rumah ya. Cuma memang ya mungkin nggak jauh beda kalau dulu sebelum pandemi pun juga kita weekend itu mau nggak mau kita akan usahakan untuk di rumah gitu. Rasanya kok nggak fair banget kalau misalnya Senin sampai Jumat kita udah sibuk dengan yang lain-lain. Mungkin yang di rumah perhatiannya cuma sekilas-sekilas gitu. Kalau Ini yang di rumah nih Jumat, Sabtu, spesifik Minggu nih. juga. Yang di rumah nih spesifik nih. Yang siapa aja nih yang di rumah nih? Oke, tentu saja keluarga inti ya, Ya, termasuk istri tadi dan si anak. bulldog itu. Ya, dan si bulldog. Itu anjing apa sih? Kenapanya? Itu anjing apa? Oh, itu Puk gitu. Itu Coba dijelaskan itu anjing apa. Saya soalnya nggak terlalu suka anjing, cuman penasaran juga tuh anjing apa. oke. Jadi Puk itu apa ya? Dia itu sebenarnya anjing. Kalau kita lihat ini apa tuh namanya patung-patung di China itu yang ada di depan kayak patung kayak barongsai gitu. Nah itu sebenarnya itu anjing Puk. Dulu katanya legendanya anjing Puk itu sebenarnya anjing kaisar gitu, yang dia cuma dipiara di pangku-pangku dan sebagainya. Which is bikin gue heran karena anjing gue sama sekali nggak mau dipangku gitu. Baru dipegang aja dia udah larian Mungkin kemana sana gadungan kemari, kali, gimana bisa atau dipangku gitu. KW kali. Bisa Mungkin jadi. anjing, mungkin KW kali. KW gitu. Nemu di mana? Nemu di mana? Maksudnya adopsi beli atau adopsi apa Iya, gitu. kebetulan temen kan ada yang breeder, terus pas ada anakan Jakarta. dia tawarin Jakarta, Laki dia perempuan tawarin gitu. Anjingnya laki, sudah di apa tapi namanya? neuter, Apa sih namanya? di ini di Steril. steril. Sudah. Not yet, dia baru hampir 1 tahun kan. Soalnya katanya kalau di steril lebih anaknya Lebih lebih docile, ya lebih tenang lebih gitu. tenang, nggak gigitan. Apalagi yang kalau yang jenis yang hiperaktif gitu kan. Ini saya cuman dengar-dengar dari tetangga yang pada punya. Saya cuman oh ya gitu. Kalau menurut saya karena dia tahu bahwa yang miara itu bukan kaisar, bukan sultan gitu, jadi dia bertingkah gitu. Masa segitunya ya. Emang dia tahu gitu. Tapi laki ya, anak itu laki ya. Laki. Terus dia sendiri kalau misalnya nah sebenarnya kalau saya ngeliat tuh ya, kalau di waktu zaman di Milan tuh anjing itu udah kayak anak gitu kan. Sampai tetangga saya itu seorang dokter anak, untuk dia nggak tahu sih, dia udah cukup umur ya dari nenek gitu. Untuk anjingnya sendiri dia tuh hire pengasuh di mana pengasuhnya itu dari Filipina dan dia bayarin tuh izin tinggalnya permiso dan segala macam. Jadi benar-benar modal gitu loh. Ketika meninggal ya di baik-baik. Jadi memang anjing itu juga butuh perhatian ya. Kalau saya ngeliat nggak bisa di rumah terus
Gimana kalau anjingnya jenengan sampean? Betul, punya anjing itu sebenarnya ini ya, apa tanggung jawab yang gede ya. Apalagi kalau kita emang udah semangatnya itu miara anjing ya benar-benar miara gitu, bukan terus dia sekedar dikurung atau apa gitu kan kasihan kalau anjing ya. Jadi ya kayak itu tadi benar-benar dia itu dipiara dan dianggap kayak anggota keluarga. Kalau anggota keluarga ya istilahnya mungkin dia buang air sembarangan gitu ya mau nggak mau kita ikut bersihin gitu. Karena anggota keluarga kan nggak mungkin ditaruh kandang gitu. Jadi kalau emang udah niat biar anjing, kadang-kadang biar anjing itu emang effort yang luar biasa. Nah, ini mesti saya catat nih buat bapaknya Abi nih, karena Abinya sendiri itu jam mainnya cuma seminggu sekali. Itu main Nintendo Switch, karena mungkin nggak tahu mau main apa. Alasannya, oh dulu waktu di Milan tetap bisa jalan-jalan gini, ini Ragunannya masih tutup. Ragunan masih tutup. Ragunan dijadiin alasan untuk tidak mengajak anak jalan-jalan. Aduh. Nah, sekarang gini, anjing itu punya jam jalan-jalan kan? Kalau nggak malam, pagi, siang, ya kan? Betul. Nah, namanya siapa nih anjingnya namanya? Anjingnya namanya Pugi. Hah? Pugi. Oh, Karena Pugi dia ya. pup, jadi Pugi panggilannya senangnya Pugi. jalannya pagi-pagi, siang atau malam? Lebih baik pagi, karena pagi itu dia pup, dia kencing. Hmm. Jadi kalau pas dia dibawa jalan-jalan kan dia pup kencingnya di luar gitu. Nah, Balik-balik dia udah ini selesai, udah tenang gitu. di luar itu di mana? Di kompleks. Tahu Di nggak ada kompleks. kejadian sampai ada orang berantem gara-gara bawa anjing jalan-jalan tapi pup di mana-mana akhirnya berantem sampai ada yang meninggal gitu karena mungkin nggak tahu serangan jantung atau apa gitu. Jadi kalau Ya jalan-jalan itu gitu udah siap plastik belum? sudah, kalau di sini memang kebetulan itu harus. Jadi Hmm. ada papan peringatannya gitu, you poop, you scoop gitu. Hmm. Jadi nanti kalau misalnya kita nggak bawa, kelihatan nggak bawa tas gitu juga nanti satpam biasanya yang negor gitu. Pak udah bawa tas buat ininya gitu. Hmm. Karena memang beberapa kali juga ada kejadian seperti itu. Anjingnya pup Berantem. mungkin di tempat di persis di depan tetangganya gitu kan. Ya pasti kan nggak enak jadinya gitu. Ini anjing siapa dan sebagainya. Jadi demi kesepakatan juga enaknya kita yang punya anjing ya tahu diri lah. Kalau kita jalan ya sambil bawa kantong buat bersihin. Nah, satu lagi nih, anjingnya disekolahin nggak atau dididik sendiri atau homeschooling? Soalnya banyak loh, tetangga saya cerita sekolah-sekolah anjing yang bagus-bagus itu bisa 8 juta sebulan. Betul. Jadi itu apa ya? Istilahnya kayak sekolah kepatuhan gitu. Jadi dia Mm-mm. akan diajarin kepatuhan-kepatuhan dasar gitu. Mm-mm. Kalau untuk Pugi kayaknya enggak deh. Dia he's Homeschooling. not too he's not too troublesome. Jadi kayaknya nggak usah, nggak apa-apa lah. Homeschooling ya. Homeschooling. Nah, Tanggung jawabnya di orang ini tua. ya, ini saya kasih tahu. Jadi sebenarnya ilmu yang saya pelajari untuk metode anak saya itu kan applied behavior analysis. Applied behavior analysis itu udah sering disebut ABA. Nah, sebenarnya ilmu ABA ini sebenarnya juga bisa diterapkan pada anjing ketika dia melakukan sesuatu yang baik, diberikan apa yang dia suka, nanti besok-besok dia akan nurut. Nah, pernah dicoba nggak seperti itu? Reinforcer, misalnya pergi duduk atau nggak pergi sit gitu, nanti gitu dia duduk langsung good boy, kasih kue gitu. Belum pernah. Iya, caranya kurang lebih juga hampir sama. Kita punya kayak treats kecil gitu, Hmm. yang Hmm. memang disiapin untuk itu. Gitu. Jadi dia kalau Hmm. mau nurut dipanggil datang Hmm. atau disuruh apa, suruh sit mau gitu, dia Hmm. kita Hmm. kasih Hmm. treat gitu. Hmm. Hmm. Jadi homeschooling ya. Beli baca bukunya nggak? Atau lihat di YouTube gitu. Sudah bisa apa aja Pugi? Bisa tidur kali. Loh, gimana sih? Ini kita nanti habis ini kita ngomongin sekolah anjing, habis itu kita ngomongin sekolah anak loh. Kita udah siap-siap PTM nih. Iya. Udah bisa apa aja. Ya at least dia untuk anjing umur 1 tahun ya dia udah bisa
mengenali namanya, dipanggil Hmm. namanya bisa. Hmm. Dia Nengok nggak kalau dilarang kalau dipanggil? kita datang, dia nggak Oh nengok datang, wah, anjing, pasti datang langsung culu gitu. wih, pinter. Berarti dia ini ya, apa reseptifnya bagus. Ya kan, ketika dipanggil dia menengok gitu kan. Berarti kan pas datang gitu kan dia ada kepatuhannya bagus, following instruction, terus inilah. Oke, ini ngomong-ngomong berarti homeschooling ya. Nah ini gimana? Kenan ya, umur berapa sekarang Kenan? Ini kakaknya Pugi. Iya, kan kelas 3 Kelas dari 3 umur, berarti umur 8 tahun ya. 8 ya. 8. 8. Kelas 3 tuh belum terlalu susah. Ini paling mulai susah tuh kelas 4. 4, kelas 5, kelas Iya. 6 tuh mulai jelimet gitu. Nah, ini Ya, sekarang nih nggak tahu ya, saya kan tinggal di wilayah DKI Jakarta. Sampean kayaknya di ini ya, Tangerang Selatan. betul, Tangsel. Tangsel. Jadi Diknasnya Tangsel ya. Nah, ini kan kita tuh DKI itu udah siap-siap PTM. Ada yang sudah PTM, malah ada keputusan gubernur yang sekolah-sekolah itu udah mulai PTM gitu. Jadi apa? Hmm, ada jam-jamnya, jadi nggak setiap hari, jadi dibatasi kalau SD itu 35 menit kali 3 lah minggu sekali. Nah lucunya gini nih, kita tuh orang tua di masa pandemi ini memang luar biasa ya, luar biasa apa ya, memasuki paradigma baru. Kalau saya pribadi, saya sih karena anak saya memang ada Asperger, ada autis, jadi udah biasa gitu, udah biasa mendampingi anak untuk mendapatkan edukasi gitu. Nah kalau sekarang ini sekarang kan online learning ya, semuanya pada online ya. Ini sekarang kita menuju ke blended learning, di mana blended learning itu rasanya kalau saya ngelihat ya lebih berat daripada online learning. Kenapa? Karena orang tua itu kalau dari modul yang kita harus ikuti ya, karena kan untuk menjalankan PTM ini semua orang tua harus menjalani modul dari sekolah NUKMU. Nah, di modul itu tuh orang tua tuh diminta menjadi mentor, motivator, dan apa lagi saya bisa lupa ya. Ya itulah motivator sama aduh, saya lupa. Nah, intinya adalah ada 3 lah. Intinya adalah orang tua tuh benar-benar harus terlibat gitu untuk anak. Jadi saya nggak bisa ngebayang ya kalau misalnya saya dulu nggak punya pengalaman, terus habis itu sekarang tiba-tiba seperti ini gitu. Kalau mendapatkan hasil yang maksimal, rasanya kok sulit gitu. Kalau kita cuma, oh ini deh jalanin aja, yang penting kita kerja, anaknya jalan. Oke, tapi kalau ini kita pengen anaknya maksimal tuh rasanya sulit gitu. Jadi gimana ya? Nah, ini sekarang nih, kalau Mas Bas ini kan kayaknya kan bapak ini ya, bapak yang ikut ngurusin anaknya nggak? Bener nggak? Atau saya salah? Soalnya peran orang tua di masa pandemi ini nggak cuman ibunya aja loh, bapaknya juga. Nah, kalau Mas Bas sendiri ngomongnya tuh gimana tuh? Pendapatnya ngomong. Oke. Kalau di rumah emang karena kami dua-duanya kerja, saya kerja, istri kerja, jadi ya mau nggak mau kita harus scheduling untuk nemenin anaknya. Work from home kan? Meskipun dua-duanya work from home event, cuma kadang-kadang terutama kemarin waktu masih kelas 1, kelas 2, jadi kan belum tentu bisa ditinggal benar-benar mandiri gitu untuk ngikutin pelajarannya. Kadang-kadang ada yang dia nggak ngerti, terus mungkin males nanya gitu, atau ada yang pemahamannya keliru tapi nggak ada yang ngelurusin gitu. Jadi emang mau nggak mau itu harus dipantengin gitu. Jadi kemarin suami istri turun tangan ya? Betul. Scheduling ya, mana yang sempet aja nemenin, kalau nanti kalau udah enggak ya gantian gitu. Jadi ada gantian ya, ada jadwalnya ya.
Lebih ngikutin jadwal kesibukan kami sendiri sih. Kalau pas ada meeting atau apa ya digantiin Tapi Kinan pasangannya. Kalau sendiri pas sebenarnya mandiri ya, cukup mandiri ya untuk mengikuti pelajaran. Saya bisa belajar sendiri, dia tahu ada PR harus kerjain, nggak harus kejar-kejar gitu kan. tetap ya 80% bisa, cuma tetap kayaknya harus diawasin ya, karena namanya anak kecil, mungkin sense of responsibility-nya itu kan bisa macam-macam, mungkin karena dia takut, mungkin karena dia apa. Kadang-kadang kalau pas dia nggak takut ya dia jadi nggak ngerjain gitu. Jadi memang tetap harus dikontrol terus. Jadi kalau Ini misalnya di udah modul belum, itu itu udah kan, belum. Gitu. di modul itu lucu deh. Jadi apa namanya? Sebentar, saya bisa sharing nggak ya? Jadi pengen sharing modulnya. Agak-agak ini sih, agak-agak apa? Oh sebentar, kayaknya saya mesti buka dulu. Jadi di modul itu tuh yang lucu itu adalah si siapa? Si bapak itu ada tugasnya adalah menyiapkan aplikasi. Hah? Kamu cuma menyiapkan aplikasi? Kan nggak bisa begitu juga gitu loh. Nah ini sebentar nih. Jadi ini modul ini nih apa? Saya screenshot. Udah, kelihatan nggak? Nggak ya? Kelihatan. Nah, sebentar. Buat lagi. Nah, tuh. Kan apa namanya? Tuh ada apa namanya? Peran masing-masing lah. Ibu komunikasi dengan guru, ayah siapkan aplikasi belajar dan temani main. Nah, ini menurut saya nih aduh, bahaya nih kalau cuman temenin main sama aplikasi. Karena kan mendampingi belajar itu kan nggak mudah gitu loh. Apalagi ya itulah kita tuh harus bisa memotivasi anak kan untuk bisa mau gitu, bahwa belajar itu penting, bagaimana ya nggak mudah. Coba kita bayangkan, kita sendiri juga kan enak kan kalau tiap hari itu Zoom terus. Nah ini anak-anak ini kan istilahnya sudah 1,5 tahun lebih, mereka harus belajar di rumah sendiri, di ruang kelas yang berupa laptop atau berupa apalah. Ini kan juga nggak mudah gitu loh mereka. Nah, kalau menurut Mas Bas sendiri nih, mending mana? Online learning atau blind learning? Atau masuk sekolah beneran? Ya pastinya maunya gitu ya. Oke, kalau menurut saya mungkin masing-masing itu ada kelebihannya sendiri-sendiri ya. Dengan kemarin kita dipaksa online learning ini kan mau nggak mau orang tua jadi ambil peran yang sebenarnya sudah seharusnya mereka ambil gitu. Tapi selama ini banyak orang tua yang lepas tangan aja, ya Ya, udah di betul. sekolah lah, udah selesai gitu. Betul banget, itu betul banget. Pada saat anaknya di rumah terus mau nggak mau kita hands on gitu. Nah, itu kan positifnya online learning di situ. Betul. Jadi ini sebenarnya buat orang tua yang nggak pernah megang anak atau yang tahu beres, duar gitu ya. Iya. Nah kalau Mas Bas sendiri sebenarnya sebelum pandemi gimana sih? Oke, jujur kita pasti perhatiannya akan lebih terpecah kalau misalnya kemarin sebelum pandemi ya. Karena ya anak ada waktunya di sekolah di mana itu periode yang kita nggak lihat sendiri dia gimana gitu. Kita lihatnya kan waktu dia udah di rumah, dan di rumah urusannya mungkin karena waktu itu masih lebih kecil jadi banyak masalah main, masalah apa gitu. Kita nggak terlalu lihat benar-benar ininya apa tuh namanya pendidikannya dia. Nah, baru sekarang ini yang benar-benar kita dipaksa untuk terlibat gitu. Awalnya shock nggak? Awalnya bingung nggak? Maksudnya apa sih perasaan ketika tiba-tiba jebret gitu anak di rumah? Kalau saya kan udah terbiasa zaman di Milan gitu, jadi saya pikir, aduh, yang tadinya saya mau pulang terus saya mau
banyak rencana, ya memang jadinya ya 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 begitulah gitu. Nah sekarang kalau Mas Bas sendiri merasa bingung nggak, merasa kerepotan nggak dengan membagi waktu dengan pekerjaan, dengan mengurus pendidikan anak, karena kan kita kan juga yang tadinya kita serahkan ke guru. Jadi gini, kalau menurut saya kalau zaman sebelum pandemi itu kita bisa menyerahkan pendidikan anak ke sekolah dari pagi sampai siang atau ke sore, malamnya palingnya kita tinggal ngulang atau ngecek atau review. Nah sekarang kan nggak bisa begitu kan? Kan nggak semua sekolah tuh yang online di jam 8, jam 7 sampai jam 8 sampai jam siang gitu kan, kayak seperti sekolah tuh nggak mungkin, pasti ada break-nya, ada offline-nya. Nah, pada saat offline ini kan ya yang biasanya di sekolah ya dia ngerjain tugas ada guru yang ngawasin, pas kalau di rumah offline siapa yang ngawasin? Nah, menurut Mas Bas gimana nih? Memang Nah, itu ada, betul. ini kan, dan ya kita kan dulu pernah nggak dikasih modul zaman-zaman awal tahun lalu? Kayaknya enggak ya? Nggak ada Ya. modul dari DKI ya. Baru sekarang kayaknya nih DKI mengeluarkan modul persiapan Dan blended learning. memang shocknya awalnya di situ. Jadi awalnya itu kita juga masih nggak ngerti gitu. Kita masih meraba-raba sebenarnya peran orang tua itu sampai batas mana gitu. Betul. Karena selama ini kalau misalnya dia tes atau apa kan yang ngawasi gurunya. Ya. Untuk menilai dia bisa atau enggak itu kan gurunya. Nah, Betul. kalau sekarang kan dia tesnya di rumah. Ya. Kalau misalnya kita mau bisikin anaknya gitu, kasih contekan atau apa kan bisa aja gitu. Ya. Ya. Nah, justru itu dulu juga awal-awal dulu sekolah sempat semacam ngebrief orang tua gitu. Ini keterlibatan Anda dalam pendidikan anak ini sekarang caranya bisa macam-macam gitu. Anda bisa mendampingi dan bikin dia mengerjakan sendiri. Anda bisa mengerjakan untuk dia, atau Anda bisa nyuruh dia mengerjakan terus Anda koreksi gitu. Masing-masing akan ada konsekuensinya sendiri-sendiri gitu. Nah, terserah Anda gitu. Anda mau ambil yang mana gitu. Dari sekolah ngasih pengertiannya gitu. Ya kebanyakan orang tua akan milih ya kita mendampingi aja, anak tetap belajar sendiri, bisa nggak bisa ya nanti tergantung si anaknya gitu. Nah, SPP-nya sama lagi. Nggak ada diskon. Nah, sebenarnya lagi yang saya pikir sekarang memang ada pergeseran ya. Saya ngelihat ada fenomena di mana banyak sekolah-sekolah baru juga yang bermunculan justru di masa pandemi ini, yang menawarkan yang tadinya homeschooling itu tabu atau bukan tabu ya, suatu yang homeschooling gitu, kayaknya kasihan amat gitu anaknya homeschooling. Tapi sekarang ini kalau saya lihat homeschooling itu suatu hal yang biasa ketika orang tua merasa bahwa aduh nih sekolah malah pusing gitu. Mendingan ambil homeschooling atau mungkin kalau blended learning lebih berat ya justru ya, karena kan kita harus berkiblat. Kalau homeschooling kan istilahnya ya udah homeschooling belajar sendiri, ritmenya sendiri, nggak ada jadwal, nggak ada apapun, nggak ada mungkin submission sekolah, submission tugas. Saya juga nggak tahu, mungkin tergantung program homeschoolingnya, tapi yang jelas kalau Indonesia itu kan ada penyetaraan paket A, B, C kalau kurikulum nasional. Dan terus juga kalau orang tua yang merasa bahwa SPP itu terlalu mahal untuk hal yang seperti ini, mereka akan menempuh itu. Apalagi sekarang kan saya nggak tahu nih, asesmen nasional itu prakteknya seperti apa? Apakah anak-anak yang hanya untuk anak-anak yang bersekolah atau anak-anak yang homeschooling juga sudah termasuk? Saya nggak jelas itu. Saya belum jelas itu. Juga apa untuk sekolah yang luar biasa juga nggak jelas. Tapi kalau sekolahnya Kenan sendiri, kira-kira mau buka PTM kapan nih? Soalnya saya tahu kalau sekolah-sekolah yang konvensional gitu, mereka mau tahun depan. Betul. Sama juga di sekolahnya Kenan, terakhir kita dapat brief dari sekolah kayak gitu. Jadi pokoknya kalau tahun ini nggak dulu, tahun depan nanti kita lihat lagi kesesuaiannya bagaimana. Karena ribet sih memang, protokolnya ribet banget. Kalau sekolah yang nggak mau ambil resiko, mending online aja memang. Tuh, mungkin resikonya adalah mungkin kehilangan murid. Tapi kan untuk sekolah-sekolah yang punya nama merasa
Saya ngapain aku kehilangan murid yang ngejar-ngejar saya gitu, ngejar-ngejar sekolah kami gitu. Itu yang lebih inilah, lebih mungkin mereka merasa ya udah gitu, karena memang protokolnya sangat ribet. Sangat ribet. Itu belum harus di ini ya, disterilkan ya tiap selang-seling hari kalau dipakai. Jadi ini jadi masih online ya, masih online ya tahun ini ya. Kalau Masih misalnya online. nanti udah suami istri udah work from office gimana? Ya, kita cari cara lagi nanti. Oh gitu ya. Jadi cara berpikirnya begitu aja ya, step by step pokoknya jalanin sekarang. Ya, unfortunately yes, karena kita juga masih banyak yang berubah kan ini ke depannya kayak gimana, jadi kita juga belum bisa pasti. Cuma ya yang paling yang bisa kita persiapkan sekarang ya anaknya bisa mandiri kalau untuk ini apa tuh namanya sekolah dari rumah gitu. Harapannya yang awal itu aja gitu. Tapi di rumah kan bisa dititipin ke yang mbahnya atau siapa kan bisa tuh. Kalau saya kan nggak ada memang. Maksudnya sebisa semandiri mungkin gitu. Ya memang Kemarin sudah. beberapa kali kita dampingi anaknya juga kelihatannya di beberapa rumah tangga yang lain masalahnya juga seperti itu. Ada yang memang orang tuanya sudah bekerja gitu, jadi tidak ada orang di rumah, jadi pada saat harus upload tugas saat itu juga gitu karena mungkin anak kelas 1, kelas 2 SD, ya agak kesulitan gitu. Terus nanya ke gurunya, Bu guru ini gimana, gini ya. Kelihatannya memang ya faktanya kondisinya seperti itu gitu. Tinggal di rumah sendiri si anak itu. Betul, kita dengar Sendiri. kemarin ada yang seperti itu, sendiri. 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 Kan nggak ada pembantu yang ngawasin. Pembantu Saya juga nggak tahu. serem loh sekarang. Pembantu tuh masalahnya juga serem loh sekarang. Ya, nah itu juga kita nggak ngerti ya. Cuma Aduh. bisa jadi dia juga karena serem, jadi memutuskan mungkin lebih baik sendiri aja gitu. Betul, Mungkin karena kerjanya dekat dan mau pakai CCTV segambreng di rumah, kalau ada kejadian mau gimana kita mau ngejar? Ya kan? Istilahnya kan begitu. Sebenarnya kan yang ditakutkan kalau kita tuh meng-hire pembantu yang baru ya, bukan orang lama, itu kan seremnya kan di situ. Kita kan nggak tahu siapa ini orang. Apa kita harus bawa dia ke psikolog untuk tes psikologi dulu baru kita hire? Itu kan jadi ya memang nggak mudah gitu. Itu juga kan karena kan nanti kalau ujungnya CCTV, kalau amit-amit sampai ada kejahatan, kan kita cuma bisa meratap kan, mau kenapa sampai kejadian ini. CCTV cuma hanya untuk bukti, untuk dibawa ke laporan polisi. Tapi kan ya kalau udah kejadian kan itu semua nggak ada artinya loh. Makanya saya pikir ya benar tuh, mendingan anaknya sendiri. Disiapin semua sendiri, diwanti-wanti kamu jangan kemana-mana ya. Kalau ada orang nggak boleh bukain gitu. Nah, masalah ini juga sekarang ini. Yang jadi masalah tuh kan yang beratnya orang tua zaman now sama orang tua zaman bapak kita, bapak ibu kita itu adalah ketika kita ini sekarang kan zamannya internet. Pengawasan internet tuh juga serem loh. Bukan apa-apa, kadang-kadang ya gimana coba kalau misalnya kita lagi nggak ada di rumah, terus anaknya sendirian, terus anaknya iseng, terus dia buka-buka streaming internet, terus tiba-tiba dia kejebak sesuatu yang mengerikan gitu, misalnya, atau enggak dari WhatsApp gitu, tiba-tiba ada SMS nyasar, terus iseng WhatsAppan, kita kan nggak pernah tahu gitu. Ini juga saya tadi baca di mana gitu, kejahatan kekerasan seksual di internet dunia maya ini luar biasa juga gitu. Banyak yang kena juga. Nah ini kan juga PR juga kan buat orang tua, apalagi orang tua yang bekerja. Di masa pandemi ini paling enggak, yang kalau misalnya di sekolah paling enggak kita seperti daycare ya, saya bilang. Dari pagi sampai siang gitu. Ada yang
ngawasin sekolah. Nah ini sekarang ini gimana coba? Kalau di Milan dulu, orang tua itu bisa hidup tanpa pembantu karena sekolah-sekolahnya itu memang dari pagi sampai sore. Gitu. Jadi orang tua tuh nggak perlu, kalau bisa bagi waktu lah dengan bekerja, karena waktu itu bisa disesuaikan dengan pekerjaan. Kalau di sini kan, apalagi sekarang ini, gimana coba? Nah ini juga kan Kenan juga kalau browsing pasti kan juga bapaknya mesti mantengin kan. Ada nggak cara efektif buat memantau itu supaya nggak nonton YouTube yang enggak gitu. Bukan enggak tuh maksudnya bukan berbau porno ya, enggak, maksudnya gini. Masalahnya sekarang gini, nih yang saya rasakan ya YouTube sekarang tuh apalagi yang game-game tuh mereka itu suka menggunakan kata-kata bad words gitu. Menggunakan bad words yang bener-bener anak itu jadi misalnya Minecraft atau Mario Bros tapi yang ngomong orang dewasa dan ngomongnya tuh begitu-begitu gitu. Ini yang aduh. Kalau Kina sendiri gimana nih Mas Bas? Iya, itu emang apa ya, itu tantangannya zaman sekarang kan seperti itu. Dan ya pertama-tama harus kita akui bahwa internet itu adiktif, gitu. Apalagi buat anak-anak. Belum tentu yang porno aja, yang benar-benar game aja kadang-kadang adiktif, bikin dia lupa waktu gitu. Jadi mau nggak mau yang pertama memang screen time itu harus diketatin. Karena banyak kejadian anak kalau dikontrol screen time-nya dia marah. Gitu. Ini masalah yang paling sering terjadi gitu. Tapi emang ini penting banget buat disiplin dia juga dan juga buat macam-macam lah. Boleh pakai internet, tapi screen time-nya ditentukan. Misalnya 1 jam setelah makan. Jadi dia ada insentif untuk makan dulu, baru setelah makan secepatnya, terus itu dia kalau ada bapak 1 ibunya jam. kan. Betul. Kalau nggak ada bapak ibunya, Kalau mau strict sebenarnya device bisa dikontrol. Gimana? Gadget iOS dan Android itu bisa dikontrol screen time-nya, dia bisa aktif berapa lama aja sehari gitu. Terus mati sendiri. Aplikasinya apa aja gitu. Terus Iya, mati sendiri. itu mati Nah, sendiri. kalau anaknya bisa download dari Play Store gimana? Ya berarti dia pinter dan anaknya berbakat gitu. Jadi harus kita alihkan perhatiannya itu dengan sesuatu yang lebih challenging buat dia. Nah, kalau bapak ibunya kerja piye? Sampean tahu kenapa saya tuh mantengin si Abi piano lalala itu karena masalah screen time sebenarnya. Saya nggak bisa cuma bilang Abi kamu nggak boleh main handphone terus-terusan, itu tidak mungkin. Akhirnya saya mencari kegiatan-kegiatan lain di placement behavior untuk intervensi itu, distraction lah ya, supaya dia nggak gadget. Tapi itu kan saya hadir gitu. Coba kalau saya full time kerja, nah kayak saya balikin nih ke Mas Bas. Misalnya nih tiba-tiba work from office lagi, ini saya udah siap-siap nih semuanya nih, menuju new normal beneran nih, udah siap-siap. Misalnya work from office lagi. Suami istri, bapak ibu bekerja di luar. Gimana coba? Makanya sebenarnya nih, aduh. Harus ada support system ya, kita. Itu dia. Kalau namanya pendidikan anak, kalau nggak ada support system di rumah, betul. Ya kalau misalnya di modul ya sekolahmu tuh, ibu, ayah, tante, nenek. Nah, kalau tante neneknya sibuk, ibu saya sibuk, nggak mau. Saya mau sibuk urusin tanaman, saya mau santai. Mana coba? Atau kalaupun ada tante dan nenek itu, ya ini bukan pukul rata ya, tapi ada kecenderungan permisif gitu. Mungkin permisif level gimana? of restriction-nya tuh nggak sama dengan kita gitu. Misalnya kita batasin cuma screen time 1 jam sehari misalnya aja ekstrimnya gitu. Kalau tantenya neneknya, aduh kasihan deh anaknya, aduh ini kan ini ya udahlah longgarin dikit. Nah lama-lama longgarin dikit itu dari new normal gitu. Bukan cuman kasihan mungkin, lebih ke aduh malas deh. Kalau anak itu kan kalau gabut kan susah.
gitu. Kalau gabut kan pasti kan Annoying gitu ya. ngajak main, ya aduh emang lagi mau nonton ini sinetron atau apa, nontonnya lagi, aduh lagi banyak kerjaan, udah kamu diam aja kasih handphone. Makanya saya ngeliat gini, orang tua sekarang itu kalau saya perhatikan, coba perhatiin deh toko-toko mainan kayak PlayStation apa itu. Susah sekali jualan mainan saya lihat. Agak susah jualan mainan dibanding dulu. Kenapa? Karena orang tua merasa dengan handphone harga yang murah aja deh, 2 juta dengan segala macam aplikasi yang gratis. Jauh lebih murah daripada kita beli mainan, ya nggak? Jadi akhirnya orang tua lebih ke udah deh kasih handphone aja karena murah. Padahal mereka nggak mikir efeknya. Motoriknya nggak jalan. Kalau motorik nggak jalan, nanti kan yang lain nggak jalan gitu loh. Oh, sekarang nulis bisa pakai ngetik. Nah, kalau mau nyuruh misalnya gini, kayak saya ini sering dapat pertanyaan, Ibu, bagaimana caranya supaya anak saya bisa suka main piano? Itu kan nggak langsung bujuk-bujuk langsung dilesin langsung bisa main piano, kan ada fondasinya, motorik tangannya itu harus bagus gitu. Oh, bagaimana nih? Kalau main gadget terus mana bisa gitu. Itu tuh kadang-kadang tuh yang saya tuh sampai Terus kalau main Lego kan mahal. Cari Lego yang murah lah, yang KW-KW. Itu kan sebenarnya juga bagus buat motorik. Tapi orang tua lebih, nanti anaknya cepet bosen. Takut gitu. Untuk mencoba tuh takut. Entah takut keluar uang, atau takut anaknya bosen, saya nggak paham. Tapi kadang-kadang lucu juga. Kalau misalnya takut keluar uang, tapi mereka bisa belanja ini, belanja itu, ya lucu juga gitu. Maksudnya, lu pelit sama anak lo sendiri, tapi lo sendiri belanja-belanja gitu loh. Banyak tuh orang tua seperti itu, yang branded apa, tapi anaknya. Kalau Mas Bas sendiri sama Kinan, apa aja nih mainan-mainan yang dikasih di kelas 3 SD? Udah belajar robotik belum? Iya, jadi apa ya? Saya tertarik yang masalah Lego tadi. Ini benar-benar murni pengamatan saya aja ya terhadap anak saya gitu. Saya lihat kalau dia itu banyak lihat layar gitu, dia tuh adiktifnya di layar gitu. Pada saat kita arahkan ke Lego atau apa itu, dia lihatnya akan boring gitu. Kalau main Mungkin bareng karena bisa kali. ya kalau main bareng masih bisa. Tapi kita harus pancing dia terus-menerus. Ini gimana, kamu ingat bangunan yang ini kita bikin yuk dan sebagainya gitu. Tapi emang harus konsisten. Kalau enggak ya dia akan cepat perhatiannya akan cepat bosen terhadap si Lego tadi. Padahal itu sebenarnya red alert juga. Ini kita Iya, kebetulan benar. sama-sama punya anak laki ya, anak laki yang sendirian ini juga agak berat juga sih, nggak punya sibling, nggak punya adik, nggak punya kakak. Mereka cukup beda kalau mereka punya adik kakak ya. Kayaknya kalau anak yang tunggal ini memang saya ngelihatnya tuh kasihan gitu kadang-kadang. Untung saya tinggal di kompleks yang banyak anak-anak kecil, jadi jam 4 tuh bolehlah main sepedaan sama teman-temannya. Kalau misalnya kalau sehari-hari ya di rumah tuh kasihan gitu. Nggak kasihan sama Kenan ya. Maksudnya gimana Kenan ini kalau di rumah? Apa dia emang anaknya introvert atau extrovert atau emang dia enjoy dengan kesendiriannya? Kalau Abi sih enggak. Oke. Kalau Kenan, kalau saya lihat dia bisa sendiri. Cuma kalau dengan peers yang seumuran gitu, dia cepat dekat gitu. Tapi kalau dengan orang yang lebih tua gitu, dia ada cenderung kayak malu-malunya gitu. Nah ini ya kebetulan di kompleks juga banyak anak-anak yang seumuran, tapi kita tetap kalau dia main sama anak-anak yang seumuran itu kita amati baik-baik. Secara sosial behaviornya itu bisa diterima teman-temannya enggak dan sebaliknya gitu, karena kita kan takutnya ya namanya anak jarang berinteraksi, tahu-tahu nanti sama temennya ternyata social behavior-nya nggak acceptable gitu kan, bisa jadi masalah kalau kita telat tahunya gitu. Betul. Syukurlah Ini cukup bagus nih. sejauh ini kita amati sih anaknya kayaknya
cukup acceptable di mata teman-temannya. Jadi ya udahlah kita bisa agak lega di situnya gitu. Jadi ini Mas Bas ini lumayan bagus ya ilmu parentingnya sebagai bapak-bapak. Jadi mungkin bapak-bapak yang mendengarkan sharing dari Mas Bas ini perlu disimak nih. Itu maksudnya kebetulan karena saya dulu juga only son, jadi apa yang saya terapkan ke Kenan itu berkaca pada yang dulu saya alami apa aja. Karena masih inget tuh dulu waktu kecil, ternyata kok teman-temannya gini ya, apa yang dulu saya lakukan salah, saya coba amati dari si Kenan tanpa intervensi ya, kita lihat dulu. Kalau dia emang udah bener ya kita nggak perlu ngapa-ngapain. Kalau anak laki itu main cenderung sama bapaknya ya, mungkin ibunya lebih ke disiplin gitu ya. Udah belajar apa aja gitu. Dapat nilai berapa kamu gitu. PR-nya apa aja gitu. Gimana? Iya, natural role-nya di rumah juga seperti itu. Saya yang bagian mainnya, istri saya yang bagian kontrolnya gitu. Meskipun nggak selalu seperti itu. Kadang-kadang juga ada role reversal juga biar dia dapat komplit kan semuanya gitu. Kalau eskulnya senang apa Kenan? Ibunya pengennya apa nih Kenan? Ini anaknya pengennya apa, ibunya pengennya apa? Nah biasanya kayak gitu tuh. Kalau saya sih, saya lebih ke ngelihat minat dan bakat anak. Kalau saya, karena gini, misalnya kalau anak saya rasanya ada bakat di sini, sayang kalau nggak ada explore. Kalau sayang gitu, karena kan masa-masa Kenan sama Abi ini kan beda agak sepantaran ya, beda 1 tahun, Abi lebih tua. Itu masa-masa golden age untuk eksplorasi bakat dan minat. Kalau misalnya ini sudah lewat, masuk SMP udah lain ceritanya. Gitu. Kalau saya ngeliatnya begitu, karena kita sendiri waktu SD kan juga gitu kan, begitu SMP kan kalau udah ini kan mana ada bakat muncul di SMP tuh aslinya jarang gitu. Kecuali kalau memang ngeband tuh juga pasti dari kecil udah nyoba gitu kan. Band atau apalah gitu. Anak SMP kan bisa gitu. Pernah ngeband nggak? Enggak, terus terang. Nggak pernah? Enggak. Bukan anak band? Bukan. Anak apa dong? Oh, saya. Hmm. Dulu waktu kecil saya very geek. Jadi agak jauh dari band. Terus ngapain? Ini geek tapi ini apa CCP apa sih? CCP cewek. Kalau bahasa anak dulu tuh CCP, TP-TP gitu kan, SMP, SMA gitu kan, CCP, TP-TP gitu. Ayo cerita. Oke, apa nih? Itu karena kan geek, bukan anak band. Terus geek, terus geeknya tuh ngapain gitu? CCP, TP-TP. Dulu kan apa ya? Mungkin karena ayah tuh juga ngelihat, orang tua juga ngelihat. Ya, waktu SD mereka kan ngamatin gimana anaknya gitu, terus mereka decide waktu SMP saya disekolahkan di tengah kota yang itu agak jauh dari root saya gitu. Ini kota mana nih? Jakarta tuh? Di Jogja, saya dari SD sampai SMA di Jogja. Cuma tadinya SD-nya di pinggir kota gitu, ada SD yang dekat rumah gitu, jadi teman sekolah dan teman main itu sama gitu. Saya aman di situ. Meskipun saya nggak terlalu sociable, tapi karena teman-temannya memang teman di rumah juga, jadi saya aman gitu. Cuma begitu saya diambil dari situ, dilempar ke tengah kota, nggak punya teman, ya mau nggak mau saya harus adaptasi gitu. Nah, pada saat saya sudah sedikit bisa beradaptasi dengan pergaulan sosial gitu, oleh orang tua, dipindah lagi SMA-nya masuk ke SMA Humukin gitu. Jadi pada saat inisial DB gitu ya. Iya, inisial DB. Inisial DB. Pada saat golden age di mana anak-anak seusia saya itu biasanya banyak bergaul dengan
lawan jenis sehari-hari, saya disekolahkan di sekolah yang nggak ada lawan jenis gitu. Hmm. Jadi Kan bisa ke untuk SMA yang inisialnya SD. nah betul, makanya untuk bisa bergaul Itu dengan lawan jenis itu alma harus, mater ibu saya tuh inisial SD itu. oh ya, Iya, ibu saya dari sana. Makanya ibu saya juga anak dari sana sih kebetulan. jangan-jangan angkatannya sama lagi. Ntar, ibu saya angkatan berapa ya? Soalnya suka ada di ininya, di statusnya. Coba kemarin ntar. Iya, suka ada di statusnya. Oh, udah nggak ada. Main SC berapa gitu. Maunya masih suka inilah kumpul-kumpul. Jangan-jangan seangkatan lagi. Emang ibu usia berapa? Kalau masih sekarang mungkin usia beliau 70-an kali ya. Oh iya, mungkin seangkatan tuh. Soalnya sama. Is selisting di atas atau selisting Oh, di bawah gitu ya. masih emang ibu masih ada kan? Sudah meninggal. Oh, kapan? Sudah lama, sudah lumayan lama, tahun 2007. Udah lama banget ya. Ya kayaknya sih kalau umur 70-an sih paling seangkatan. Ya deket-deket lah sama ibu saya. Ibu saya soalnya 70, umur 70 ya. Ya, tahun ini 70. Iya, jadi ya itulah. Itu makanya kenapa saya dan adik saya di sekolah yang homogen juga. Itu karena ibu saya sekolahnya homogen, pengennya anaknya sekolah homogen juga. Lucu sih memang sebenarnya. Maksudnya ibu saya merasa bahwa sekolah homogen itu membuat ibu saya menjadi wanita yang kuat, perempuan yang kuat gitu. Perempuan yang kuat, perempuan yang tough gitu. Akhirnya ya pengennya anak-anak perempuannya juga menjadi perempuan yang kuat gitu. Jadi bagus sih harapan orang tua yang memang tidak salah gitu. Sebenarnya kan di situ kan kalau perempuan sekolah di sekolah homogen itu lebih ke situ gitu, lebih ke kita itu bisa mandiri untuk menjalani segala macam kegiatan sekolah kan, misalnya kalau ada acara-acara band kan atau acara siapa pun kita sih sendiri semuanya, bisa paling enggak minta tetangga lah, sekolah tetangga yang kalau saya nggak usah sebutin inisialnya, nanti kalau sebutin inisialnya ketahuan. Pokoknya sekolah tetangga, sekolah saya gitu. Yang paling cuma 1 kilometer kali atau 2 kilometer. Bilangan Jakarta Selatan. Iya. Nyebrang Gitu. jalan raya ya. Ngelewatin kuburan kalau mau ke sekolah itu. Kuburan sekarang jadi wali kota Jakarta Selatan. Itu dulu kuburan itu, tahu kan? Nggak tahu ya? Iya. Oh, Iya kantor dulu. wali kota Selatan itu kuburan tua dan kuburan cukup serem gitu. Makanya saya bilang hebat jadi kantor wali kota gitu. Dulu tuh lewat itu sudah serem banget. Jadi berarti cukup kompak ya Mas Das sama istri ya untuk mengurus Kinan ya. Ya mau nggak mau memang harus begitu, itu idealnya seperti itu. Jadi kan paling nggak Kinan sendiri merasa, aduh kalau kompak kan enak gitu kan. Berapa mata pelajaran sih di sekolahnya Kinan? Mengikuti kurikulum nasional ya? Iya, mengikuti kurikulum nasional. Itu berat tuh kurikulum nasional tuh. Menurut saya ya. Ada Berat. beberapa yang memang untuk anak seusia itu, saya nggak tahu ya, apa pemahamannya memang ngejar atau sekedar menghafalkan beberapa hal, saya nggak ngerti, tapi bagi saya ada beberapa yang pas gitu. Misalnya. Tapi we're not here to talk about that. Itu pasti sudah dipikirkan, jadi ya kita berusaha beradaptasi sebaik-baiknya aja gitu. Misalnya. Oke, kebetulan kan kalau anak saya itu spesifiknya dia pemahaman abstraknya itu sedikit lebih lambat daripada rekan-rekan sebayanya. Jadi pada waktu dia masih TK gitu,
Kalau disuruh mengurutkan gambar menjadi sebuah cerita gitu, dia selalu kesulitan. Itu mirip sama anak saya. Iya, tadinya si psikolog sekolah itu melihatnya ini anak nggak paham gitu. Tapi saya lihat anak saya bukan nggak paham, tapi justru dia di masing-masing gambar tuh ceritanya bisa lebih kompleks daripada yang dilihat anak lain gitu. Jadi karena kompleksnya gambar-gambar itu, jadi dia susah menyusun menjadi sebuah cerita gitu. Itu ada loh, itu picture sequence itu masuk ke materi Wechsler. Jadi kalau tes psikologi IQ itu masuk gitu. Kalau nggak salah di IQ verbal atau IQ performance gitu. Mungkin bisa dicek sendiri. Tapi itu termasuk ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Kan gini, kalau kita ngelihat kayak gitu kan kita berarti tahu, oh petanya anak saya masih kurang di sini gitu. Entah mau dinaikin atau ya kita kembangkan yang dia kuat-kuat. Itu kalau saya sih gitu. Maksudnya saya nggak terlalu, bukan apa ya, saya juga masih banyak PR, banyak banget PR gitu dengan kondisi anak saya. Tapi saya sekarang ini lebih cenderung untuk menguatkan apa yang dia bisa. Supaya yang belum bisa tuh ya pelan-pelan dikejar. Tapi bukan berarti saya fokus dia nggak bisa itu, karena nanti kalau nggak anaknya juga kasihan, saya juga gergetan. Tapi kalau Mas Bas sendiri udah yakin nih sekolahnya yang Kenan sekarang lalu itu sekolah yang terbaik buat Kenan, atau ada rencana untuk memindahkan ke sekolah lain yang metodenya mungkin lebih cocok gitu, atau mungkin lebih, kan sekarang ini yang ngetren tuh kan IB ya. Waduh, semua orang tua tuh kayaknya pengennya anaknya masuk sekolah yang kurikulumnya IB gitu. Oke. Kalau kita lihat sejauh ini kita cukup puas. Jadi memang harus diakui, ini saya berbicara apa adanya aja. Dalam beberapa hal sekolah Kenan itu cukup konservatif, tapi mereka juga mengimbangi dengan misalnya yang kita rasakan benefit benar-benar waktu itu, dia punya in-house psychologist, dan itu dia aktif melihat gitu. Dan kebetulan karena memang anak saya ini sedikit berbeda, kita jadi sering disapa oleh in-house psychologist-nya kalau habis rapotan gitu. Dulu waktu masih tatap muka, habis rapotan gitu, Papa Kenan boleh tinggal sebentar gitu, kita ada catatan-catatan gitu. Terus dia compare notes gitu, yang kita lihat dari sekolah kok Kenan tuh kayak gini gitu, kalau di rumah bagaimana gitu. Nah ternyata kalau kita juga lihatnya kayak gitu, oh ini biasanya approach-nya kalau kayak gini, anaknya di gini gitu. Terus ya udah kita bareng-bareng, jadi biar yang dilakukan di sekolah dan dilakukan di rumah itu nyambung gitu. Jadi despite mereka itu agak konservatif, ternyata mereka cukup ada perhatian untuk hal-hal yang sebenarnya di luar skop mereka sebagai sekolah ya, pengembangan anak secara keseluruhan gitu. Jadi itu yang bikin kita cukup puas sih di sekolah kita yang sekarang. Mereka nggak ada sistem nggak naik kelas ya, jadi semua anak naik kelas ya. Iya, unless benar-benar ada sesuatu gitu, itu akan lanjut terus. Hanya mungkin dengan catatan yang ditindaklanjuti di kelas berikutnya gitu. Soalnya kan kadang ya itulah, kalau sekolah yang kurikulumnya ini satu kelas 30 anak kali ya. Iya, 30-an anak. Iya, kalau sekolah-sekolah yang khusus kan 30 anak. Kebayang nggak tuh kalau lagi Zoom? Kalau lagi Zoom harusnya dibagi 2 kali 15-15 kan. Kalau nggak dibagi 30 anak. Ngeliat Zoom kecil-kecil. Aduh, kasihan sekali loh anak ini, kasihan sekali. Aduh, Mas Das, thank you banget udah sharing nih ya, Bapak-bapak. Bisa belajar banyak sama Mas Das nih, Bapak idaman. Bapak idaman anak zaman now. Bukan Bapak idaman termasuk istrinya. Ya, termasuk suami idaman juga ya. Tapi Ya, semoga nanti udah suami idaman udah pasti itu. Terus, jadi nanti ya ini jadi role model lah untuk bapak-bapak yang lain yang masih
masih belum peduli sekali dengan pendidikan anaknya atau belum peduli sekali dengan kegiatan anaknya, mungkin bisa belajar banyak sama Mas Bas ini. Oke, ini udah gila 1 jam lebih ya. 1 jam lebih ngobrol. Tapi ini seru juga. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi yang lebih seru, mungkin topik terkini. Karena kalau ngomongin topik terkini, topik yang sekarang ini masih berat-berat semua. Gitu. Ini segala summary ya untuk memori ke depan. Jadi minggu ini ada berita Lapas Tangerang bagian narkoba kebakaran. Jadi nggak mungkin kan ngebahas itu. Jadi mending kita ngebahas yang kita perlu bahas aja. Jadi seputaran kita gitu. Udah kalau bahas lingkupnya negara itu sudah biarkan orang yang punya otak lebih untuk membereskannya. Kita bagian kritik aja ya. Oke, thank you. Saya closing dulu ya. Oke, thank you. Oke, Sama-sama. ciao. Selamat Selamat malam semua. malam.